Kemudian Allah juga berfirman di dalam surat Asy-Syura ayat 30 yang artinya, dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Di dalam surat Al-Maidah ayat 49 Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka, dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka, dan kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah, tanpa terasa hampir setahun kita berada pada masa pandemi. Kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir, atau mungkin memang tidak akan pernah berakhir. Telah banyak siraman kolbu yang kita terima terkait dengan musibah seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Haji Sunardi, Bapak Haji Sriono, dan yang lainnya. Kemudian Pak Satibi Darwis dalam khutbah Jumatnya menyampaikan bahwa musibah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal persepsi kita tentang musibah adalah segala sesuatu yang tidak menyenangkan, bahkan membuat kita susah. Bahkan mungkin juga membuat kita kecewa atau marah. Musibah terjadi karena ada sebab-sebab yang sifatnya khusus dan ada sebab-sebab yang sifatnya umum. Sebab-sebab khusus adalah yang terkait langsung dengan musibah tersebut, seperti misalnya saat ini pandemi ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Jadi virus corona itu adalah sebab-sebab khusus dalam musibah ini. Adapun sebab-sebab umum adalah yang bersumber dari wasiat-wasiat ilahi yang tertulis di dalam Al-Quran dan diperjelas dengan sunnah-sunnah Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasiat-wasiat tersebut berlaku dalam setiap kehidupan yang dilalui oleh manusia, sehingga dengan memahami sebab-sebab umum tersebut kita dapat mengambil hikmah dari musibah yang menimpa kita. Ditilik dari sebab-sebab khusus, pandemi ini disebabkan oleh virus COVID-19 yang menyebabkan atau yang menyebar melalui droplet yang keluar dari manusia saat orang batuk. Jadi ketika orang yang membawa virus itu batuk, maka pada droplet yang keluar itu mengandung virus-virus yang apabila menempel pada orang lain dan masuk ke tubuh orang lain, maka orang lain itu bisa terpapar oleh virus, walaupun belum tentu juga menjadikannya sakit. Untuk mencegahnya kita perlu menerapkan protokol kesehatan dengan melalui cuci tangan, misalnya selalu cuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Itu yang disosialisasikan oleh para ahli kesehatan. Kemudian orang yang terpapar virus dikarantina, bahkan untuk mencegah penyebaran lebih luas lagi, diperlakukan pembatasan sosial berskala besar, atau istilah yang
lain intinya adalah membatasi pergerakan orang dari satu tempat ke tempat lain. Kebijakan ini ternyata berdampak pada berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial, budaya, politik, dan sebagainya. Jadi banyak orang yang terganggu usahanya. Ya. Kemudian juga dalam interaksi antar keluarga, misalnya bapak-bapak di sini yang sudah punya cucu di luar kota mungkin juga akan kesulitan atau mungkin akan rasanya tidak enak kalau kangen cucu kemudian dengan mudah artinya tidak semudah dulu-dulu. Kondisi tersebut memicu terjadinya pro kontra di masyarakat, muncul saling tidak percaya, terutama terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, karena memang ya pemerintah sendiri juga gamang, serba salah. Ya. Belum lagi ditambah beredarnya berbagai teori tentang asal mula virus. Ada yang berpandangan bahwa virus ini sengaja disebarkan untuk menciptakan kondisi tertentu di mana pihak yang menyebarkan akhirnya mendapat keuntungan. Keuntungan tersebut tidak hanya secara finansial namun juga kekuasaan untuk mengendalikan umat manusia. Ini sebagian pihak ada yang berpandangan seperti itu. Itulah sebenarnya ketidakpastian yang menebar karena didorong oleh nafsu manusia. Terkait dengan sebab-sebab umum, sepertinya banyak juga telah diuraikan di forum ini oleh para penceramah. Untuk itu marilah kita renungkan kembali beberapa ayat Al-Quran terkait dengan musibah. Di dalam surat Al-Hadid ayat 22, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kemudian di dalam surat At-Tagabun ayat 11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah niscaya dia akan memberi petunjuk pada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian Allah juga berfirman di dalam surat Asy-Syura ayat 30 yang artinya, dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Di dalam surat Al-Maidah ayat 49 Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka, dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka, dan kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Terakhir di dalam surat As-Sajdah ayat 21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sesungguhnya kami merasakan kepada mereka sebagian azab yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar. Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah, dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala tersebut jelas bahwa suatu musibah baik yang menimpa manusia maupun makhluk lainnya di bumi ini merupakan bagian dari sistem alam
yang diciptakannya. Allah menciptakan sistem tersebut untuk memberi isyarat berupa musibah kepada manusia yang menyimpang terhadap ketentuannya agar kembali ke jalannya. Bagaimana agar kita dapat menangkap isyarat berupa petunjuk di dalam hati, sebagaimana disampaikan pada surat At-Taghabun ayat 11 yang tadi sudah dibacakan. Marilah kita renungkan hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani berikut ini. Hai malaikatku, datanglah kamu kepada para manusia dan timpakanlah musibah kepada mereka. Kemudian para malaikat datang kepada manusia dan menimpakan musibah. Setelah menjalankan tugasnya, para malaikat itu kembali kepada Allah dan melaporkan bahwa ya Allah, kami telah menjalankan apa yang ditugaskan kepada kami. Tapi ternyata orang yang ditimpakan musibah itu senantiasa memanjatkan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memerintahkan kepada malaikat tersebut, hai para malaikatku, kembalilah kamu kepada mereka. Aku sangat senang mendengar munajatnya. Bapak Ibu, marilah kita merenung mengapa Allah memerintahkan para malaikat untuk kembali kepada orang yang ditimpakan musibah dan mengumandangkan munajat kepadanya. Apakah untuk mencabut musibah itu, atau mungkin untuk membatalkannya? Ternyata tidak. Orang itu tetap tertimpa oleh musibah. Namun Allah memberikan petunjuk kepada hatinya apa yang menjadi kesalahan-kesalahannya, sehingga dia menyadari betapa telah banyak dosa-dosa yang dilakukan. Kemudian orang tersebut memohon ampun. Dia merasa sedih bukan karena merasa sakit atau menderita oleh musibah tersebut, namun dia merasa sedih karena telah banyak melakukan dosa dan merasa masih lemah imannya, sehingga dia berusaha untuk meningkatkan ketakwaannya. Inilah Bapak Ibu, bagaimana musibah yang dapat menjadikan anugerah sebagai umat manusia. Demikian Bapak Ibu renungan pagi hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.